Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memulai presentasi seminar ekonomi pembangunan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Tresia Rianti, NPM 181001 1111 dengan dosen pengampu saya, Ibu Nurul Huda, SE MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Pengaruh Penerapan Sebelum dan Sesudah Penggunaan Pembayaran Non-Tunai Terhadap Perbelanjaan Online di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini penduduk yang tinggal di kota besar cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dibandingkan mereka yang tinggal di daerah maupun di desa. Meningkatnya jumlah kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pula. Hal tersebut menyebabkan makin sering terjadinya proses belanja di kalangan masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pada mahasiswa. Dinamika kehidupan masyarakat saat ini telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sejalan dengan perkembangan zaman teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronis yang bersifat non-tunai. Beberapa tahun ini, inovasi pada instrumen pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak pengaruh sebelum digunakan pembayaran non-tunai terhadap perbelanjaan online. Yang kedua, bagaimana dampak pengaruh sesudah digunakan pembayaran non-tunai terhadap perbelanjaan online. Ketiga, apakah berdampak positif atau negatif sebelum dan sesudah digunakan pembayaran non-tunai terhadap perbelanjaan online. Tujuan penelitian. Yang pertama, ingin mengetahui dampak pengaruh sebelum digunakan pembayaran non-tunai terhadap perbelanjaan online. Kedua, ingin mengetahui dampak pengaruh sesudah digunakan pembayaran non-tunai terhadap perbelanjaan online. Ketiga, ingin mengetahui apakah berdampak positif atau negatif sebelum dan sesudah digunakan pembayaran non-tunai terhadap perbelanjaan online. Selanjutnya, metodologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengolahannya menggunakan uji Paired Sampel Tetes. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif lewat penyebaran kuesioner berskala Gatman, wawancara dan pengamatan secara langsung, dan dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 20 orang responden. Baiklah, pada slide ini terdapat beberapa tabel pendapat responden atas transaksi non-tunai. Pada tabel pertama, pendapat responden atas transaksi non-tunai dalam menghemat waktu dan biaya terhadap belanja online. Pada tabel yang pertama ini terdapat sebanyak 85% menjawab ya atas transaksi non-tunai dalam menghemat waktu dan biaya terhadap belanja online. Selebihnya sebanyak 15% menjawab tidak atas transaksi non-tunai dalam menghemat waktu dan biaya terhadap belanja online. Pada slide yang kedua, pada tabel yang kedua, pendapat responden terhadap keamanan bertransaksi dalam belanja online, sebanyak 75% orang menjawab ya terhadap keamanan bertransaksi dalam belanja online. Sebanyak 25% menjawab tidak terhadap keamanan bertransaksi dalam belanja online. Tabel yang ketiga, yaitu pendapat responden atas kemudahan bertransaksi non-tunai terhadap belanja online. Sebanyak 90% menjawab ya atas kemudahan bertransaksi non-tunai terhadap belanja online. Selebihnya, sebanyak 10% menjawab tidak atas kemudahan bertransaksi non-tunai terhadap belanja online. Pada tabel yang terakhir, pendapat responden atas transaksi non-tunai lebih praktis digunakan dibandingkan COD atau cash on delivery. Sebanyak 60% orang menjawab ya atas transaksi non-tunai lebih praktis
praktis digunakan dibandingkan COD atau cash on delivery. Selebihnya sebanyak 40% orang menjawab tidak atas transaksi non-tunai lebih praktis digunakan dibandingkan COD atau cash on delivery. Baiklah, slide selanjutnya adalah hasil dari olahan data uji paired sample t-test. Pada tabel paired sample statistik ini dapat dilihat hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel. Yang kedua, pada tabel paired sample correlation. Pada bagian ini, kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni sebelum dan sesudah adanya transaksi non-tunai untuk belanja online. Dapat kita ketahui pada tabel paired sample correlation ini, korelasinya terdapat min 1,0000, signifikansinya 0,000. Kita bisa lihat dari hasil keputusannya, seperti jika kecil dari 0,05 maka terdapat hubungan antara kedua data tersebut. Yang kedua, jika besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Jadi bisa kita ketahui dari paired sample correlation ini, signifikansinya adalah kecil dari 0,05, yaitu terdapat hubungan yang signifikansi terhadap sebelum dan sesudah adanya transaksi non-tunai untuk belanja online. Selanjutnya, paired sample test. Pada tabel di atas dapat kita ambil dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikan two-tailed kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya transaksi non-tunai untuk belanja online. Kedua, jika nilai signifikan two-tailed besar dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya transaksi non-tunai untuk belanja online. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan dasar dari keputusan ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS versi 23, berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi masyarakat secara keseluruhan sebelum dan sesudah adanya transaksi non-tunai terhadap belanja online menunjukkan adanya perbedaan. Bisa kita lihat dari tabel di atas, signifikan two-tailednya kecil dari 0,05. Jadi, transaksi masyarakat sesudah menggunakan transaksi non-tunai terhadap belanja online lebih mudah, aman, praktis digunakan serta menghemat waktu dibandingkan transaksi masyarakat sebelum menggunakan transaksi non-tunai terhadap belanja online. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa transaksi non-tunai ini lebih mudah dan aman digunakan serta dapat menghemat waktu dalam belanja online dibandingkan transaksi lainnya, serta mudah digunakan dimanapun kita berada. Saran yang dapat saya masukkan yaitu untuk pelaku-pelaku usaha online atau all shop masih banyak yang belum menerapkan transaksi non-tunai. Untuk itu, sebaiknya pelaku usaha lebih memperhatikan lagi metode pembayaran atau sistem pembayarannya seperti menerapkan transaksi non-tunai yang aman dan mudah untuk digunakan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, and see you.